Terima kasih telah mensupport channel ini ya kakak. Jangan lupa subscribe agar Mimin dapat mengembangkan channel ini. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini, pria dengan rambut keemasan dipenuhi dengan warna merah. Saat dia terjatuh dari tanah, darah menetes dari kepalanya. Anda sangat berani membuat saya meneteskan darah, ucap pemuda yang memiliki berambut emas. Segera, sayap emas dikepakan, dan sosok pria berambut emas bergegas ke arah Si Hao dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar marah saat ini. Jelas pemuda ini belum genap 16 tahun, tetapi dia sudah menjadi ahli realem Engrafemen. Tetapi jika dibandingkan dengan kekuatannya, maka kekuatan pemuda ini masih memiliki kesenjangan. Pada saat ini pria berambut emas segera mengeluarkan cahaya keemasan dan menciptakan kekuatan yang menakjubkan. Si Hao yang melihat serangan pria ini, dia segera bergeser ke samping untuk mengeluarkan kekuatan Peng. Kedua serangan yang berhadapan segera menciptakan gelombang kejut yang besar. Bahkan lampu-lampu listrik terpancar di area sekitar. Melihat kekuatan yang dilepaskan oleh Si Hao, wajah pria berambut emas sangat terdistorsi. Dia sangat marah ketika Si Hao menghancurkan serangannya. Hari ini saya benar-benar mengambil hidup Anda, teriak pria berambut emas. Di kota Warping, dia merupakan salah satu bakat tertinggi. Sehingga, dia memiliki status yang sangat dihormati. Namun, dia sangat kerepotan saat melawan anak ini. Bahkan, serangannya dapat dihalau dengan sangat mudah. Jika berita ini tersebar, maka dia tidak memiliki kebanggaan saat melangkahkan kaki di benua ini. Sosok pria berambut emas segera menungkik dengan tajam. Busur panah yang berkilauan dengan cahaya keemasan segera menuju ke arah Si Hao. Pada saat yang sama, Si Hao teringat kura-kura hitam yang dia dapatkan si pelelangan. Dia segera melemparkan cangkang kura-kura. Dalam sekejap kira-kira hitam dengan postur yang sangat besar, menahan kekuatan panah dengan menggunakan paruhnya. Di sekitar tubuh Si Hao, terdapat aura yang kuat dari lonceng dao emas. Segera, energi surgawi yang kuat menyatu dengan tubuhnya. Dengan kecepatan seperti hantu Si Hao menghantam tubuh pria berambut emas. Kekuatan energi surgawi menembus tubuh pria itu. Si Hao terkejut dengan peningkatan kekuatannya. Dia hanya menggunakan pukulan, tetapi pukulan itu menyatu dengan cahaya emas. Setelah membunuh pria berambut emas, Si Hao mendekati formasi darah. Sosok pria parubaya dengan rambut berwarna merah segera berkata, "Meskipun Anda telah membunuh orang itu, tetapi formasi darah tidak dapat dihentikan, dan Kep pria parubaya." Pada saat yang sama, energi formasi darah dengan gila-gilaan menyerap seluruh kekuatan anggota negara api. Si Hao memandang dengan serius saat melihat kekuatan formasi. Dia segera membuka mulut saat berkata, "Saya telah berjanji kepada Huo Linger untuk menjaga orang-orang dari negara api." Setelah itu Si Hao memasuki formasi darah, energi keemasan membungkus tubuhnya. Sosok wanita yang berada di dalam formasi darah memandang Si Hao dengan tatapan terkejut. Dia tidak menyangka pemuda ini mengulurkan tangan untuk membantunya. Di dalam formasi, kekuatan hisap yang kuat mulai menelan energinya sedikit demi sedikit. Si Hao berteriak dan mengeluarkan energi surgawi untuk meledakkan formasi darah. Seluruh orang-orang dari negara api sangat terkejut dengan kekuatan pemuda ini. Setelah meledakkan formasi darah, Si Hao berjalan keluar dengan beberapa orang-orang negara api. Pada saat yang sama, di kejauhan, panah dengan kilat-kilat emas terbang dengan kecepatan tinggi. Segera panah itu langsung menuju ke tangan Si Hao. Ketika Si Hao menyuntikkan energi surgawi, tiba-tiba angin dan guntur terjalin di sekitar panah emas. "Apakah ini panah angin guntur?" ucap Si Hao. Setelah menyuntikkan kekuatan, tali busur terlihat sangat cerah. Dengan sedikit tarikan, energi surgawi dengan cepat terkumpul di ujung panah dan menciptakan kekuatan yang besar. "Ini adalah artefak yang sangat kuat," gumam Si Hao. Meskipun dia memasukkan banyak energi surgawi, tetapi panah itu mampu beresonasi dengan kekuatannya. Seolah-olah panah ini diciptakan secara khusus untuk dirinya. Si Hao memutuskan untuk menyimpan panah angin guntur untuk sementara waktu. Di tanah leluhur negara api, merupakan tempat yang sangat panas, bahkan ada beberapa gelombang panas yang menyapu tempat ini. Saat dia berjalan, gelombang panas menghantam tubuhnya. Sekarang, gelombang-gelombang energi panas memenuhi tempat ini. Si Hao segera mencari tempat yang tenang untuk meningkatkan kekuatan. Setelah 2 hari berlalu, Si Hao mulai mengendurkan kekuatannya. Sekarang dia ingin menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Namun, Si Hao mengerutkan kening saat merasakan kekuatan yang berada di kejauhan. Tampaknya, sesuatu yang tidak diharapkan telah muncul di kejauhan. Jelas berita tentang pembunuhan 3 orang jenius telah menyebar. Di kejauhan ada 4 sosok terbang melintasi tanah leluhur negara api dengan artefak tang kuat. Mereka bergerak sangat cepat saat menemukan jejak Si Hao.
Di kejauhan energi berwarna perak turun dengan cepat. Si Hao sangat terkejut, dia segera melompat untuk menghindari energi ini. Setelah melompat, batu besar yang ada di sekitarnya meledak menjadi fragmen-fragmen kecil. Saat ini, si Hao memandang ke arah 4 orang yang melayang di langit. Dia bisa merasakan kekuatan artefak yang berada di tangan orang itu. Di langit, kabut hitam segera mengepung si Hao dari segala arah. Sekarang si Hao hanya bisa mundur dan menghindari mereka berempat. Sekarang kekuatannya masih tidak memiliki syarat untuk melawan orang itu. Pada saat yang sama, si Hao menatap curiga pada orang yang mengejarnya. Bukankah hanya kalangan muda yang diperbolehkan memasuki tanah leluhur api? Bagaimana mungkin pasukan penegak hukum membiarkan kejadian ini? Si Hao sedikit mengerutkan kening. Setelah itu dia bergumam, apakah telah terjadi sesuatu kepada pasukan penegak hukum? Dia awalnya tidak merasa khawatir. Dalam skenario si Hao, dia tidak merasa adanya ancaman yang mampu membunuhnya. Namun, kejadian ini membuat si Hao merasakan ancaman yang kuat. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mundur sejauh mungkin. Segera sayap Kunpeng terbentang di punggungnya. Dalam sekejap mata, si Hao menghilang dari tempat ini. Dalam waktu singkat keempat orang sudah berada di tempat si Hao menghilang. Mereka memandang di kejauhan dan berkata, kekuatan anak itu sangat aneh. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat, ucap salah satu orang dari keempat orang. Di sisi lain si Hao sudah berada di tempat yang sangat jauh. Sekarang keempat orang tidak mungkin menemukannya dalam waktu yang singkat. Setelah itu dia duduk di atas batu besar, dia dengan hati-hati memeriksa tempat ini dengan kekuatannya. Setelah merasa aman, dia mulai melakukan terobosan. Segera, cahaya warna-warni meletus dari tubuh si Hao. Gelombang energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Banyak simbol-simbol muncul di seluruh tubuhnya. Simbol-simbol itu segera menguatkan tubuh fisik si Hao. Seluruh tubuhnya merasakan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Pada saat yang sama, cahaya emas terpancar dari kedua matanya. Setelah berada di tingkat Engrafemen, dia merasakan transformasi kekuatan YBG sangat berbeda. Namun, kekuatan sangat sulit mencapai kekuatan seperti ini. Tidak semua orang mampu melewati tingkat ini dengan mudah. Seseorang harus mengisi tulang mereka sendiri dengan kekuatan surgawi. Proses ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, bahkan banyak orang-orang tidak berhasil. Meskipun sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Seluruh tubuh si Hao bersinar. Semua potensi yang tersembunyi di dalam tubuh segera dilepaskan. Pola-pola misterius segera membungkus tubuh si Hao seperti kepompong besar. Proses ini berlangsung selama 1 hari. Setelah pola-pola diserap oleh tubuh si Hao, dia merasakan peningkatan dalam tubuh emas. Saat ini si Hao merasa kekuatan tubuh emas mampu berevolusi menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan senyum cemerlang. Dengan tubuh fisik yang kuat, itu merupakan kartu truf yang dimiliki oleh si Hao. Setelah menerobos tingkat Engrafemen, si Hao memiliki kemampuan untuk melawan keempat orang. Meskipun dia masih berada di tingkat Engrafemen tahap awal, tetapi dia masih percaya diri jika menghadapi 1 lawan 1 dengan keempat orang itu. Tahap Engrafemen dibagi beberapa tahapan, tahap awal, tengah, dan puncak. Di tahap ini sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi. Banyak orang yang terjebak di kekuatan ini. Pada saat ini si Hao mulai menuju ke tempat leluhur bangsa api. Begitu si Hao memasuki kedalaman tanah leluhur api, dia mendengar beberapa orang bertengkar saat merebutkan buku kuno. Buku kuno merupakan salah satu kekuatan yang banyak dicari. Sehingga banyak yang menjadi korban saat merebutkan buku kuno tersebut. Dan ceritanya pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa.